Jawa itu hama, Sumatera dianakterikan. Kenapa berita banjir di Sumatera tidak spiral berita Tumblr? Apa karena kami bukan Jawa? Sedangkan di Sumatera ada 174 korban meninggal dan banyak orang luka-luka. Apa karena kami bukan Jawa? Itu kata mereka di dalam komentar yang ingin memperkeruh suasana. Kita harus tahu bahwa saudara itu ada 3. Ada saudara sedarah, ada saudara seagama, sekeyakinan, ada saudara setanah air. Dan setiap bagian dari wilayah di Indonesia kita semua itu saudara, apapun ras, suku, dan keyakinannya. Ketika tangan kanan terluka, tangan kiri tak harus diperintah untuk mengobati tangan kanan. Ketika tangan kiri gatal, tangan kanan tak harus diperintah untuk menggaruk tangan kiri. Semua ikut terluka atas duka yang mendalam yang terjadi di Sumatera. Tapi mohon di stop kalimat-kalimat yang akan memperkeruh suasana, khususnya bagi para milenial, Gen Z, dan lain sebagainya yang memperkeruh suasana dalam komentar-komentar seperti itu. Kami juga sangat terluka. Kami sangat berduka dengan apa yang terjadi di Sumatera. Kami tidak tinggal diam. Dan saya mengajak kepada seluruh pemuda khususnya di wilayah Jabodetabek untuk mengadakan galang dana di setiap wilayah masing-masing untuk meringankan beban yang dirasakan oleh saudara kita di Sumatera. Kita adalah saudara. Jangan sampai mau dipecah belah oleh orang yang tidak mau bertanggung jawab. NKRI harga mati. Barakallahu fiik. Sedangkan di Sumatera ada 174 korban meninggal dan banyak orang luka-luka. Anak Sumatera mengeluh bukan kepada Kang Anom, tapi kepada pemerintah pusat. Kepada pemerintah pusat. Ingat ya, pemerintah pusat. Bukan kepada kawan-kawan yang ada di Jawa sana. Bukan. Coba perhatikan bagaimana penanganan korban banjir di Sumatera. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera bagian sana, Aceh sana. Yang meninggal bukan 174, tapi ribuan yang meninggal. Bukan 174 orang. Ya. Jadi kami mengeluh bukan kepada Kang Anom, tapi kepada pemerintah pusat supaya cepat menangani para korban bencana ini. Begitu. Itu anggaran WUS. Apabila anggaran WUS di sana dipindahkan ke Sumatera, banyak gunanya itu. Gunung Merapi erupsi di Sumatera Barat. Belum selesai permasalahan banjir. Salam, APBN. Ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Udah fix ini mah gara-gara Jawa. Jawa mah hama. Tolong deh kalian belajar lagi ya. Belajar lagi IPS gitu ya. Belajar lagi letak-letak geografis gitu ya. Bedain mana Merapi, mana Marapi. Bedain gitu aja nggak bisa. Nyala-nyalain suku lain. Bawa-bawa suku, bawa-bawa agama. Kayak anak kecil loh. Gue lihat-lihat tiap akhir tahun kenapa Indonesia paling sibuk sendiri gitu ya. Selalu banyak banget gitu gebrakan bencana alamnya gitu. Gue mau nanya, negara lain tuh sama kayak kita apa enggak sih? Udah banjir, longsor, sekarang gunung erupsi. Mudah-mudahan tuh gunungnya kagak meletus. Gue nggak tahu ini Tuhan benar-benar marah murka sama manusia. Apakah alam benar-benar enggan bersahabat lagi bersama manusia? Ini sih benar-benar hashtag pray for Sumatera sih. Walaupun di belahan dunia lain pada nyala-nyalainnya tuh Jawa. Padahal kagak nggak ada hubungan itu Sumatera sama Jawa. Jawa hama dan segala macam. Yang hama-hama gitu ikutan nyumbang ngebantu korban banyak loh. Padahal menurut gue mungkin Pulau Sumatera tuh juga alamnya udah capek. Alamnya terus-terusan dirusak sama manusia. Tapi tetap aja yang disalahin apa? Jawa. Ingat, ini kejadiannya di Sumatera. Namanya musibah. Tapi kalau kejadiannya di Jawa Barat, di Jakarta, di Bali itu namanya azab. Gue seriusan mau nanya, udah selesai nyalahin Jawa belum? Kalau udah selesai, gue baru mau lanjut bersuara untuk pemerintah. Yang kena Sumatera, yang kena Aceh, yang kena Tapanuli, yang disalahin Jawa. Tapi minta tolongnya, bilangnya maunya disebut bencana nasional. Emang Jawa bukan bagian dari nasional? Udah banjir, longsor, gempa bumi, sekarang erupsi tuh gunungnya tuh. Aduh, iya udah salah Jawa deh udah. Iya udah Jawa hama. Udah deh bencana alamnya gara-gara Jawa deh udah. Indonesia setiap akhir tahun tuh banyak banget ya eventnya ya. Banyak banget loh. Ngalang-ngalain sibuknya pejabat sama ngalang-ngalain sibuknya pengusaha tuh. Kalau akhir-akhir tahun Indonesia. Heran kata gue, kalau kagak banjir ya longsor, ya banjir bandang, ya gempa bumi, ya gunung meletus. Lu hitung sendiri itu gunung meletus di Indonesia ada berapa banyak. Anak Krakatau bagus tuh belum marah. Udahlah, bisa nggak sih mau Jawa, mau Sumatera, mau Tapanuli, mau Aceh, mau apapun gitu ya. Kalian itu masih bagian dari NKRI. Terus kalian juga netizen yang pada bilang, ngapain Aceh minta tolong? Katanya Aceh mau bikin negara sendiri. Giliran kena musibah minta tolong sama Indonesia, bla 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 bla. Udahlah, ini tuh musibah tuh dari Tuhan. Siapapun tuh bisa ketimpaan musibah, siapapun bisa kena bencana. Udah dong, bisa nggak udahan saling komen, saling menyakiti, udahan deh saling ngomong hama ini itu, udah deh saling bantu, saling doa. Kenapa? Ntar kalau tiba-tiba itu yang kenaan musibah lu yang ngata-ngatain gimana? Kadang bingung kenapa ya rasa empati dan simpati di negara Indonesia ini minim banget gitu loh. Emang paling benar ya, kita itu nggak akan pernah tahu kalau kita tuh nggak merasakan di posisi hal yang sama. Terus sebenarnya kalian-kalian yang selalu marah-marah sama pemerintah, yang selalu nyala-nyalain pejabat gitu loh.
Ya kalian juga kalian tuh juga udah menjaga alam kalian belum? Kalian tuh juga introspeksi diri nggak? Kadang-kadang kalau gue pikir-pikir ya, nggak segala-galanya itu juga salah pemerintah, salah pejabat. Cuman emang kadang-kadang, nggak kadang sih, sering sih. Sering kali tuh pejabat kita tuh juga error gitu loh. Gelondongan kayu dibilang dibilang apa namanya pohon tumbang. Tapi kalian sebagai masyarakat buang sampah tuh juga udah buang sampah yang bener belum? Jawa sama dengan hama. Jawa itu bukan hama, Mas. Jawa itu bakteri. Enggak senggol isok gitu endasmu. Belet viral ya. Tak viral no kamu. Follower rek, saya kira kasihan followernya cuma 2000. Por ini ta ketemu aku, Mas. Ayo ngonten karo aku. Biar cepet vital kamu. Biar followermu cepet nambah banyak. Ini kenalan sama orang Jawa. Orang Jawa hama ini ya bisa ngasih kamu makan, rokok, uang gratis tanpa harus menjatuhkan sukumu, teman. Jawa yang sama dengan hama ini terkenal dengan tata keramanya bagus, Mas. Alah jancuk uang tak beli. Hati-hati sama orang Jawa, Mas. Seperti yang tak bilang, Jawa itu bakteri bukan hama. Ketemu orang Jawa tidak ndasmu. Cuk. Jawa hama, Sumatera dianaktirikan, masalah tumbler dibesar-besarkan, bahkan diviralkan. Brother, sister dengerin, aku ini wong Jawa rek. Iya. Meskipun wajahku Timur Tengah, ada juga yang mengatakan wajahku Afro. Rungokno rek. Kita tidak menutup mata atas kejadian yang ada di Sumatera, bencana yang ada di Sumatera, Aceh juga. Kita tidak menutup mata. Bahkan pertama kejadian kita itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kedua kita berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah saudara-saudara kami yang ada di Sumatera yang tertimpa musibah. Ya. Yeah. Dan yang ketiga, kita orang-orang yang ada tuduh bahwa Jawa itu hama, dek kene ku ngadakno bantuan lho rek di Sumatera, dan itu udah berjalan. Anda masih tega menuduh bahwa Jawa itu hama. Saudara, itu ada seiman, ada sebangsa tanah air. Gitu loh, ya. Tolong kepada kalian semuanya yang telah mengatakan bahwa hama itu Jawa itu hama, tolong klarifikasi. Kita peduli buat kalian semuanya yang terkena musibah, bahkan kita merasakan kekecewaan atau duka cita. Ya, mudah-mudahan paham, dan mudah-mudahan yang terkena bencana mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan cepat-cepat diselesaikan bencana ini sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jawa hama. Sering lihat komentar seperti begini nih, Jawa hama di media sosial. Miris ya. Komentar begitu bukan hanya menyakitkan tapi juga buta sejarah. Sebelum gampang mengitik komentar negatif, mari kita lihat fakta sederhana dari masa lalu. Di saat banyak belahan dunia lain masih dalam masa kegelapan, peradaban di Jawa sudah mencapai puncaknya. Buktinya ada di depan mata kita. Candi Borobudur abad ke-9 ini bukan sekedar tumpukan batu, ini adalah monumen Buddha terbesar di dunia. Dibangun oleh dinasti Shailendra. Borobudur adalah bukti penguasaan teknologi arsitektur, matematika, dan seni ukir yang sangat luar biasa. Membangun ini butuh ilmu yang sangat tinggi. Candi Prambanan abad ke-9 itu tidak jauh dari Borobudur. Berdiri megah, candi Hindu terbesar di Indonesia, dibangun oleh kerajaan Mataram kuno. Puncaknya menjulang 47 meter, ini bukti adanya sistem pemerintahan dan sosial yang sangat terorganisir, yang mampu mengelola proyek raksasa. Ratusan candi lainnya ada Candi Sewu, Lausan, Mendut, dan masih banyak lagi. Semuanya dibangun dengan presisi dan nilai seni yang tak ternilai. Membangun semua karya agung itu membutuhkan ilmu pengetahuan, organisasi sosial yang stabil, gotong royong ribuan orang, sebuah peradaban yang maju. Jadi, kata-kata hama adalah hinaan yang tidak berdasar fakta sejarah, membuktikan bahwa leluhur di tanah Jawa adalah pembangun peradaban yang karyanya diakui dunia hingga hari ini.